Setelah Qin Yichan berpikir sebentar, dia sedikit mengangguk ke orang-orang percaya yang baru bergabung di luar. Karena kamu telah bergabung dengan kuil penguasa cahaya, harap ingat aturan kuil penguasa cahaya, dan jangan melangkahi dengan santai. Selain itu, kamu dapat berbicara dengan berani jika kamu memiliki persyaratan atau ide. Li Yun, Matt, Lin Bai, kalian bertiga di sini untuk berjaga-jaga, dan ketika semua orang ada di sini, hubungi aku, dan kemudian kita akan mencari cara untuk menduduki alam dewa, dan biarkan aku mengikuti aturan kerajaan. Kuil Tuhan, tinggalkan bekas di dunia. Ketika sampai pada kata terakhir, Qin Yichan melambaikan tangannya dengan keras, sikap yang membuat sekelompok orang percaya baru berteriak. Memang benar bahwa mereka telah ditindas terlalu lama. Di bawah aturan yang ditetapkan oleh orang-orang di dunia abadi, mereka hanya bisa mengorbankan teman mereka dengan imbalan ruang hidup. Ini tidak berbeda dengan babi penangkaran, di mana penghinaan adalah motivasi mereka sekarang. Qin Yichan melambaikan tangannya. Kalau begitu aku pergi dulu, kamu memperhatikan keselamatan, dan hubungi aku jika kamu punya sesuatu. Setelah itu, Qin Yichan menghilang tanpa jejak. Meskipun dia hanya sibuk di sini selama 2 hari, Qin Yichan masih punya beberapa ide. Terutama setelah Athena menolak lamarannya terakhir kali, Qin Yichan bahkan lebih bermasalah. Jangan biarkan aku bertemu Ares, Dewa Perang. Mengapa ini? Benar-benar, seperti yang Athena katakan, Dewa Perang Ares tidak ingin bertemu dengannya. Pertemuanku dengannya harus bertahun-tahun kemudian. Ini membuat Qin Yichan sangat bingung. Dengan situasi Olympus saat ini, jika tidak ada lagi kartu truf, atau seseorang yang memutuskan hasilnya, maka setelah beberapa tahun, Olympus mungkin akan hilang. Akankah Ares, Dewa Perang, masih bisa duduk diam? Itu jelas tidak mungkin, dan Qin Yichan tidak berpikir Ares, Dewa Perang, benar-benar tidak ingin bertemu dengannya. Hanya perlu menghentikan pasokan senjata, Ares, Dewa Perang, pasti akan datang ke Qin Yichan. Itu terutama tergantung pada apakah Qin Yichan bersedia menjadi kejam. Ares, Dewa Perang, telah menemukan seluk-beluk senjata, yang dapat menggantikan pengikutnya dan pergi ke berbagai tempat untuk dijelajahi tanpa kehilangan. Ambil makam para dewa terakhir kali, kehilangan Ares, Dewa Perang yang sebenarnya, hanyalah sekelompok senjata. Tetapi jika tidak ada senjata, dalam situasi seperti itu, Ares, Dewa Perang, akan kehilangan setidaknya tidak banyak, hanya sedikit orang percaya. Terutama mereka yang dapat berpartisipasi dalam masalah ini, setidaknya harus menjadi orang percaya yang taat untuk memastikan bahwa mereka tutup mulut. Tetapi hilangnya orang-orang ini di sini tidak sepadan, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Lihatlah Athena, Dewi Kebijaksanaan, baru saja mengatur agar 3 orang percaya yang taat mati, dan biarkan sekelompok sarjana memarahi mereka. Adapun apakah ada kerusuhan internal, Qin Yichan tidak yakin, tetapi ini telah memengaruhi status Athena. Lagi pula, masih sulit bagi orang-orang percaya tingkat tinggi ini untuk melepaskan identitas dan status mereka, dan menyerahkan hidup mereka demi kuil. Pikiran Qin Yichan terbang di sepanjang jalan. Mengandalkan kemampuan teleportasi dari orang-orang percaya yang tak terhitung jumlahnya, dia dengan cepat datang ke pintu masuk kehampaan, dan kemudian menerobosnya. Itu gelap gulita di depannya. Qin Yichan menggunakan cara yin dan yang untuk meninggalkan titik jangkar di dunia nyata sebagai tanda perjalanannya, dan melesat cepat dalam kekosongan tak berujung ini. Dia ingin menemukan Ares, Dewa Perang, dan memintanya untuk memahami apa arti tulang kering yang menembus tubuhnya. Jika penangkapan alam dewa telah ditunda tanpa batas waktu, bertanya kepada Ares, Dewa Perang, adalah cara tercepat untuk mendapatkan jawaban. Tapi sekarang, cara tercepat dan termudah ini membuat Qin Yichan merasa cukup sulit. Karena kekosongan itu benar-benar terlalu besar, dan bahkan dalam arti tertentu, seluruh dunia terbungkus dalam kekosongan. Sulit membayangkan betapa sulitnya menemukan seseorang di dunia yang begitu luas. Tepat ketika Dewa Qin Yichan berkeliaran di kehampaan, klon Qin Yichan akhirnya menyambut orang kedua yang datang berkunjung. Namun, orang ini bukan orang lain tetapi Penatua Feng, dan dia membawa Han Sanjian ke sini. Setelah beberapa persiapan di pintu, dia berkata dengan hati-hati. Apakah ada angin? Permisi. Tentu saja, Lao Feng tahu bahwa Qin Yichan sedang dalam keadaan meditasi. Tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa di lingkungan yang tidak dikenal seperti itu, sangat sedikit orang yang memiliki keberanian untuk bermeditasi sepenuhnya. Dan menilai dari penampilan Qin Yichan sebelumnya, dia sangat cerdik dan tidak akan memasuki keadaan meditasi tanpa tindakan pencegahan. Dengan panggilan lembut Elder Feng, pikiran Qin Yichan bergerak, dan tubuh utama serta avatar langsung berteleportasi dan bertukar posisi. Awalnya, Qin Yichan pergi ke Ares, Dewa Perang dengan antusias, tetapi dalam kehampaan, itu terlalu menyedihkan dan membosankan. Dia terus menentukan posisinya saat ini, dan kemudian pergi ke tempat berikutnya. Antusiasme memudar dengan cepat seiring berjalannya waktu. Qin Yichan hanya bisa membiarkan klonnya melakukannya. Lagi pula, Anda masih harus berkomunikasi dengan orang-orang untuk membuat suasana hati Anda tidak terlalu tertekan.
dan Anda memiliki cukup banyak klon. Saat Qin Yichen bertukar identitas, dia berdiri. Ini Penatua Feng, silakan masuk. Sikap Qin Yichen terhadap Tuan Feng tidak buruk. Bagaimanapun, dia tinggal di tempatnya sekarang, dan dia harus bergantung pada Tuan Feng untuk memahami beberapa aturan dunia, jadi dia tidak boleh terlalu malas. Saat Qin Yichen keluar untuk menyambutnya secara langsung, Penatua Feng juga tersanjung. Bagaimanapun, Feng Yue adalah satu-satunya orang di ruangan itu yang benar-benar jatuh ke dalam keadaan meditasi. Jika tidak ada yang lain, Feng benar-benar mengarahkan Feng Yue ke latihan dan pencerahan. Dengan latihan semacam ini, Feng Lao tampaknya telah melihat dirinya sendiri ketika dia masih muda, dan hatinya tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Feng, sebenarnya, orang tua itu tidak ada hubungannya denganmu. Ini Han Sanjian. Pencapaiannya dalam ilmu pedang cukup tinggi. Dia ingin bertukar pengalaman denganmu. Mendengar kata-kata Old Feng, Qin Yichen buru-buru mengundang mereka berdua ke dalam ruangan. Ini namanya apa? Ini namanya ngantuk dan ada yang ngirim bantal. Han Sanjian ini adalah yang dirasakan Qin Yichen sebelumnya. Orang yang mencegahnya menilai hasil pertarungan antara kedua belah pihak, dan orang yang saat ini terkuat di kota terapung. Cepat atau lambat orang ini akan bertemu Qin Yichen. Selama tidak ada kemungkinan percakapan damai, pertempuran tidak bisa dihindari. Ketahui taktik lawan Anda sebelumnya dan rencanakan kemungkinan hasil terburuk. Saat keduanya memasuki ruangan, Han Sanjian sedikit mengernyit. Dari mana datangnya suara ketukan ini? Han Sanjian dulu bekerja di bawah pintu Feng Lao. Tentu saja, dia tahu tata letak ruangan ini. Suara ketukan aneh ini memiliki ritme yang tidak dapat dijelaskan, yang membuat orang merasa damai tanpa alasan. Jika saya memiliki sesuatu seperti ini untuk membantu saya ketika saya berkultivasi, kekuatan saya pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi.